Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Naufal Hilmi. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang diferensial fungsi majemuk. Dalam diferensial parsial, sebuah fungsi yang hanya mengandung satu variabel bebas hanya akan memiliki satu macam turunan. Jika ia memiliki dua variabel bebas, maka dia memiliki dua macam turunan. Begitu pula jika ia memiliki tiga variabel bebas, maka dia memiliki tiga macam turunan. Kemudian jika sebuah fungsi mempunyai n macam variabel bebas, maka ia akan memiliki n macam turunan. Jadi jika y sama dengan f yang mana x dan z di sini merupakan variabel bebas, maka akan terdapat dua macam turunan, yaitu yang pertama turunan y terhadap x atau dz per dx. Yang kedua turunan y terhadap z atau d. Jadi di sini y merupakan fungsi dari x dan z, yang mana di sini x dan z merupakan variabel bebas. Apabila di sini terdapat dua macam variabel bebas, maka juga terdapat dua macam turunan, yaitu turunan y terhadap x atau dy per dx. Yang kedua turunan y terhadap z atau dz per dz. Seperti contoh misalnya yang pertama yaitu dz per dx sama dengan 3x pangkat 2 dikurangi 8xz dikurangi 6z pangkat 2. Jadi yang di sini kita perlu perhatikan yaitu turunan y terhadap fungsi x. Jadi yang kita lihat adalah variabel yang terkandung x saja, seperti 3x pangkat 2 dan min 8xz. Yang ini kita tidak usah anggap karena di situ variabel z. Jadi turunan pertamanya yaitu 6x min 8z. Kemudian contoh yang kedua dz per dz sama dengan 12z dikurangi 4x pangkat 3 kurangi 8xz dikurangi 10. Di sini yang akan kita turunkan yaitu variabel z, karena di sini turunan dari fungsi y terhadap z, maka yang perlu kita perhatikan hanya variabel yang mengandung unsur z saja. Di sini ada 12z, kemudian min 8xz. Jadi turunan pertama dari 12z kurangi 4x pangkat 3 kurangi 8xz kurangi 10 adalah 12 min 8x. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang derivatif dari derivatif parsial, yaitu fungsi dengan lebih dari satu variabel bebas dapat diturunkan lebih dari satu kali. Jika suatu turunan parsial itu berbentuk suatu fungsi yang masing-masing mengandung beberapa macam variabel bebas, maka turunan berikutnya masih dapat dipecah-pecah lagi menjadi beberapa turunan parsial. Seperti contoh semisal fungsi y
sama dengan X pangkat 3 ditambah 5Z pangkat 2 dikurangi 4X pangkat 2Z dikurangi 6XZ pangkat 2 ditambah dengan 8Z dikurangi 7. Maka turunan pertama dari turunan Y terhadap X, di sini kita lihat yang mengandung unsur X saja, yaitu dz per dx sama dengan 3x pangkat 2 dikurangi 8xz dikurangi 6z pangkat 2. Jadi yang kita lihat di sini adalah yang memiliki unsur x saja. Di sini ada x pangkat 3, kemudian 4x pangkat 2z dan min 6xz pangkat 2. Jadi turunan pertama, turunan z terhadap x yang pertama dari fungsi ini adalah dz per dx sama dengan 3x pangkat 2 dikurangi 8xz dikurangi 6z pangkat 2. Kemudian turunan pertama dari z terhadap x, turunan pertama dari z terhadap z. Di sini kita lihat mana yang mengandung unsur y. Dari fungsi y di sini ada 5z pangkat 2, kemudian 4x kuadrat z dan min 6xz kuadrat juga 8z. Jadi turunan pertama y terhadap z dapat kita tuliskan seperti ini: 10z min 4x pangkat 2 min 12xz plus 8. Di sini kita turunkan yang pertama 5z pangkat 2 kita turunkan menjadi 10z, kemudian min 4x kuadrat z kita turunkan menjadi min 4x pangkat 2. Di sini z-nya kita turunkan karena di sini nilai z adalah 1, kita turunkan menjadi 0. Jadi yang kita tulis hanya 4x pangkat 2. Kemudian min 6xz kuadrat kita turunkan menjadi min 12xz, terus plus 8z kita turunkan menjadi 8. Jadi di sini kita akan turunkan kembali fungsi ini menjadi seperti ini. Di sini yang pertama turunan kedua y terhadap fungsi x, kita lihat kembali mana saja yang terdapat unsur x-nya saja. Di sini ada 3x kuadrat dan min 8xz. Jadi turunan kedua dari fungsi tersebut adalah 3x kuadrat kita turunkan menjadi 6x, kemudian min 8xz kita turunkan menjadi min 8. Kemudian turunan kedua dari z terhadap fungsi z, di sini dapat kita tuliskan. Sebelumnya kita lihat dulu mana yang mengandung unsur y. Di sini ada 2, yaitu min 8xz dan min 6z kuadrat. Jadi kita turunkan min 8xz menjadi min 8x, kemudian min 6z kuadrat menjadi min 12z. Terus kita akan turunkan kembali fungsi dari turunan pertama dz per dz sama dengan 10z min 4x kuadrat min 12xz dan plus 8. Kita tuliskan seperti ini: d kuadrat y per dx sama dengan min 8 min
12 Z. Di sini kita lihat unsur X pada soal ini ada di min 4X kuadrat dan min 12XZ. Jadi min 4X kuadrat di sini kita turunkan jadi min 8, diambil dari 4 kali 2. Kemudian min 12Z di sini kita ambil dari min 12XZ. Di sini kita mencari turunan X, maka X di sini kita hilangkan menjadi min 12Z. Kemudian turunan kedua dari Z kita tuliskan D kuadrat Y per DZ sama dengan, kita lihat dulu mana saja yang terdapat unsur Z. Di sini ada 10Z dan min 12XZ. Jadi turunan kedua dari fungsi tersebut adalah 20 min 12X. 20 kita ambil dari 10Z dikali 1 menjadi 20. Kemudian min 12X kita ambil dari min 12XZ. Jadi di sini Z-nya kita hilangkan, kita turunkan menjadi hilang. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum.